Shalom, selamat pagi untuk kita semua jemaat City of God. Mari kita mulai pagi hari ini dengan sebuah doa. Ya Bapa, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap kami mau mulai hari kami yang baru, kami mau selalu ingat akan cinta-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, setiap hari kami selalu berkata, I love you Lord. Yes, I love you Jesus. Ini penyembahan kami Tuhan yang akan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. We lift our voices to you Jesus. I love you Lord, and I'll lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Yes, Lord Jesus. I love you, Lord, and I'll lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Let it be a sweet, sweet sound in your Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar semuanya? Kita bersyukur Tuhan memberikan berkat-Nya buat kita, dan hari Selasa ini dalam suasana Natal yang begitu indah, saya percaya berkat Tuhan tercurah buat kita di dalam keseharian kita, kesehatan, dan juga damai sejahtera yang ada. Bukankah setiap dari kita betul-betul sedang dibawa untuk menyelesaikan tugas apa yang Tuhan mau? Anda bisa bayangkan Natal ini adalah Natal yang berbeda. Sekali lagi, 2020 menjadi Natal yang berbeda. Karena mungkin kemeriahan Natal tidak lagi diadakan atau ditunjukkan dengan cara ibadah-ibadah yang kita buat menjadi begitu
meriah, dengan ada banyak hal yang seperti kita lakukan di tahun-tahun lalu. Tapi menjadi Natal yang berbeda karena kita melakukan dengan sangat sederhana mungkin. Tapi saya percaya maknanya lebih penting daripada semuanya adalah di tengah-tengah Natal ini adalah Natal pemulihan. Natal di mana saudara dan saya dipulihkan. Maksudnya adalah bukan cuma dipulihkan, kita diberkati, kita sehat, tapi dipulihkan dari tugas amanat agung Tuhan. Nah, di dalam kitab-kitab Injil yang ada, saya percaya di bagian-bagian awal begitu banyak tugas yang dipersiapkan untuk setiap kita di saat kita memperingati Natal ini. Di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dikatakan begini, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Dia. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan akan ayat ini. Kalau Anda dan saya sudah menikmati akan PW pagi kita di hari Senin, bagaimana Tuhan ingin mempersiapkan satu generasi yang namanya generasi daripada Yohanes, orang yang dipersiapkan untuk berjalan, untuk berseru-seru di padang gurun dan mempersiapkan jalan yang lurus. Nah, apa saja dan bagaimana caranya kita yang disebut sebagai Yohanes untuk dapat melakukan dan mengerjakan jalan yang lurus itu? Dan apa yang harus kita lakukan? Saya bersyukur sekali karena kita punya Bapak yang luar biasa. Dia tidak hanya memerintahkan kita melakukan sesuatu tanpa membekali. Dia tidak menyuruh kita hanya untuk pergi tanpa menyediakan apa yang diperlukan. Mari kita renungkan. Roh Kudus dicurahkan untuk saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Rohnya dicurahkan untuk setiap dari kita. Sekali lagi, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-17 dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Kalau kata ia ini diganti nama dengan nama saudara atau dengan nama saya akan berkata, saya akan baca, dan Samuel akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa. Saya percaya sekali ada Roh Kudus yang sudah dicurahkan di atas hidup Samuel. Sebut nama saudara, di atas hidup, ya, di atas hidup kita. Dan roh itu berdiam di dalam hidup kita. Dan kuasa Elia, yaitu kuasa untuk memulihkan hati bapa kepada anak, hati anak kepada bapa. Kenapa firman Tuhan menginginkan dan kenapa Tuhan mau ini? Karena Tuhan menginginkan bahwa setiap dari saudara pada waktu kita mempersiapkan jalan yang lurus, itu bukan cuma hanya mempersiapkan gedung gereja, bukan menyiapkan sesuatu yang bersifat jasmani, tapi pemulihan di atas rumah tangga. Dia ingin memulihkan rumah tangga saudara, ingin memulihkan akan kehidupan kita di tengah-tengah keseharian kita. Karena pada waktu keluarga-keluarga itu pulih, keluarga-keluarga inilah yang akan berfungsi untuk memulihkan keluarga-keluarga yang lain. Iblis datang ke dunia. Dia tidak menghancurkan hal-hal ekonomi, tidak menghancurkan hal-hal kesehatan. Tapi kita tahu, iblis datang untuk menghancurkan hubungan manusia dengan manusia yang lain, yaitu rumah tangga dihancurkan. Karena pada waktu rumah tangga dihancurkan, rumah tangga ini tidak akan bisa mengenali tentang hubungan Tuhan yang sejati. Bagaimana mungkin satu umat bisa berkata kepada Tuhannya dan memanggil Bapa? Kalau kita tidak memiliki citra yang benar tentang Bapa kita tidak akan bisa merasakan kedalaman cinta arti daripada seorang Bapa. Ada banyak sekali orang yang mengalami sakit hati, mengalami luka karena hubungan mereka dengan Bapaknya. Tapi saya percaya Tuhan ingin saudara dan saya mempersiapkan jalan yang lurus. Persiapan yang kita lakukan adalah membawa kehidupan saudara dan saya dipulihkan di dalam hubungan rumah tangga. Pada waktu rumah tangga kita pulih, orang banyak akan melihat kita berbeda. Karena di dalam rumah tangga yang pulih ada kekuatan. Di dalam rumah tangga yang pulih ada persekutuan. Di dalam rumah tangga yang pulih ada sekali lagi unity, di mana setiap doa-doa kita dinaikkan dalam kesepakatan. Dan kita tahu doa dalam kesepakatan itu besar kuasanya. Nah, oleh karena itu, betapa pentingnya saudara dan saya mengerti bahwa Roh Kudus dicurahkan.
kuasa Elia ada dalam hidup Anda. Dan itu semuanya digunakan untuk mempersiapkan kehadiran Tuhan bagi umat-umat yang terhilang, bagi mereka yang ada di padang gurun. Saudara, berfungsi seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menugasi kami. Kami siapa? Kami ini bukan orang yang layak untuk melakukan tugas ilahi. Tapi kalau Kau ambil kami, Kau pilih kami, Kau siapkan kami sekali lagi untuk menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan. Kami dipelengkapi dengan kuasa-Mu, kami dipelengkapi ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk menyiapkan jalan kehadiran-Mu di tengah-tengah orang-orang lain yang mereka belum diselamatkan. Terima kasih untuk penugasan yang ada. Kami bersyukur kami dipakai oleh Engkau Tuhan. Nah sekarang kami berdoa, urapi kami Tuhan. Terus penuhi kami. Terus berikan kami hati yang mengarah kepadamu. Dan untuk menyelesaikan apa yang Kau mau. Diberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar pikirannya perenungan kami pagi ini memaknai arti perjalanan hidup kami. Dan sekarang hamba meminta berkat-Mu di atas hari ini. Di atas pekerjaan, bisnis, di atas aktivitas seluruh jemaat-Mu. Apapun yang ada dalam tanggung jawab dan tugas mereka. Promosi daripada Tuhan yang mengangkat kami dan menjadikan kami lebih dari pemenang. Bapak, pelihara kesehatan kami. Tutup bungkus seluruh jemaat-Mu dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Untuk membuat kami kuat, sehat dan pulih. Kau juga memberikan kami damai sejahtera. Sehingga setiap kami tenang dan kami aman di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Sekarang kami mau berkata dengan segenap hati. Mari berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Ada dan saya yang diberkati. Katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.